Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas course paper ini dengan baik, yang berjudul Standard Costing dan Variansi Analisis. Dan tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sultansyah SEMAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting itu bisa dihitung. Dalam kehidupan, kadang kita terlalu fokus pada angka hasil atau pencapaian, tapi kita lupa pada hal-hal yang benar-benar benar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari kerja keras saya selama ini dalam bentuk video YouTube. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang berguna dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja cus cekidot. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya saya membacakan latar belakang dari apa itu standard costing dan apa itu variansi analisis. Dimulai dari standard costing, merupakan metode penentuan biaya yang menentukan biaya standar untuk setiap unit produk atau jasa yang akan diperoleh. Biaya ini merupakan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh satu unit produk atau jasa dalam keadaan operasi yang efektif. Sedangkan variansi analisis itu sendiri merupakan proses menjabarkan perbedaan biaya aktual dengan biaya standar. Varians dapat berupa varians yang menguntungkan atau merugikan. Analisis ini bertujuan menjabarkan sebab terjadinya kekeliruan dan mencari cara menyelesaikannya untuk memperbaiki kapasitas. Selanjutnya ialah tujuan dari course paper ini yang saya buat selama ini. Course paper ini bertujuan untuk membantu menyusun anggaran yang lebih baik, dapat membandingkan biaya aktual dengan biaya standar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta pengevaluasian kinerja. Kita lanjut ke pembahasan ya guys. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu standard costing ya. Pengertian standard costing. Standard costing merupakan metode akuntansi yang biasa digunakan untuk menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya ini ditentukan sebelum proses produksi dimulai dan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam diperbandingkan dengan biaya aktual yang terjadi dalam proses produksi. Tujuan utama dan manfaat standard costing ialah membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk memilah penyimpanan dan pengambilan tindakan. Yang kedua ialah menyajikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu proses penyusunan anggaran produksi yang lebih detail. Yang keempat, mengevaluasi kinerja operasi dan karyawan suatu perusahaan. Dan manfaat standard costing itu sendiri, satu yaitu perusahaan dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas produksi. Yang kedua, karena didasarkan pada perhitungan yang terarah sehingga biaya produk menjadi tepat. Yang ketiga, informasi yang akurat dihasilkan dari standar costing
dapat digunakan sebagai realitas dalam pembuatan keputusan yang baik. Dan yang terakhir itu manajemen lebih efisien dalam menguasai biaya produksi. Apakah sampai sini paham, teman-teman? Oh, paham. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke komponen biaya standar. Yang pertama ada bahan baku, di mana biaya yang ada pada bahan baku dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk akhir. Dan yang kedua ada tenaga kerja langsung, di mana biaya yang ada dengan upah pekerjaan terlibat langsung dalam proses produksi. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik, di mana biaya ini meliputi biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, misalnya sewa pabrik, depresiasi mesin, dan utilitas. Kita lanjut ke pengertian variansi analisis, yaitu materi kedua yang tadi sebelumnya yang tadi. Ini adalah materi yang kedua. Pengertian variansi analisis itu sendiri merupakan kemampuan akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengukur dan mempertimbangkan perbedaan antara biaya atau pendapatan yang direncanakan dengan biaya atau pendapatan yang sesungguhnya terjadi. Analisis ini bisa dikatakan sebagai proses memperbandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang didapat. Tujuan pada variansi analisis itu sendiri yang pertama, memperoleh perbedaan antara biaya atau pendapat yang dirancang dengan aktual. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara rencana dan kenyataan. Dan yang ketiga itu melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kemampuan yang buruk atau mempertahankan hasil yang baik. Yang keempat, memanfaatkan informasi dari penalaran untuk meningkatkan kinerja operasi. Jenis-jenis varians itu sendiri ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada variansi harga, di mana perbedaan antara harga aktual dengan harga standar untuk bahan baku atau tenaga kerja. Yang kedua ada variansi kuantitas, di mana perbedaan antara kuantitas aktual dengan kuantitas standar untuk bahan baku atau tenaga kerja. Yang ketiga ada varians efisiensi, yaitu perbedaan antara waktu aktual dengan waktu standar yang digunakan dalam proses produksi produk. Yang keempat ada varians campuran, yaitu asosiasi dari varians harga dan varians kuantitas. Yang terakhir ada varians volume. Perbedaan antara volume, penjualan, atau produksi yang disusun dengan aktual. Baik, kita lanjut ke manfaat analisis variansi itu sendiri. Ada 4 teman-teman. Yang pertama, membantu perusahaan menganalisis dan memperbaiki masalah biaya. Dan yang kedua itu menyajikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga, membantu mempertimbangkan kinerja divisi atau individu. Dan yang keempat ialah memilih area perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja operasional. Kita akan lanjut ke penerapan sistem standar costing dalam pengendalian biaya. Yang pertama ada target. Target standar yang terukur, di mana biaya standar memberikan sasaran yang jelas dan terukur untuk setiap divisi biaya produksi. Yang kedua ada target motivasi, di mana standar costing ini dapat dijadikan motivasi bagi karyawan untuk mencapai target yang ditetapkan. Dan yang kedua itu ada identifikasi penyimpangan,
di mana ada identifikasi penyimpangan ini ada dua. Yang pertama ada perbandingan, yaitu membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Perusahaan dapat dengan cepat terdeteksi area-area yang membutuhkan perhatian. Dan yang kedua ada penyimpangan fokus, di mana perusahaan dapat memfokuskan upaya perbaikan pada area-area yang membutuhkan perhatian. Kita lanjut ke analisis penyebab. Menganalisis variansi, yaitu menganalisis penyebab utama penyimpangan baik karena perubahan harga, efisiensi, atau faktor lain. Dan yang kedua ada penyebab tindakan korektif, di mana perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat dengan mengetahui penyebabnya. Kita lanjut ke evaluasi kinerja. Ada dua ini teman-teman. Yang pertama ada metrik yang objektif, di mana standar costing menyediakan metrik yang faktual untuk mengevaluasi kemampuan divisi atau individu. Dan yang kedua ada kinerja akuntabilitas. Setiap divisi atau individu dapat mempertanggungjawabkan atas kinerja berdasarkan perbandingan dengan standar yang ditemukan. Kita lanjut ke perencanaan yang lebih baik. Yang pertama ada anggaran yang akurat. Standar costing membantu penyusunan anggaran produksi yang lebih baik. Dan yang kedua, pengambilan keputusan, membuat keputusan yang baik mengenai produksi, pembelian, dan penjualan dari informasi yang didapat. Kita lanjut ke contoh penerapan dalam praktik. Yang pertama ada industri manufaktur, di mana pabrik tekstil dapat menetapkan standar biaya untuk bahan baku, misalnya kapas, pewarna, dan tenaga kerja langsung dalam memproduksi 1 meter kain. Jika biaya aktual lebih tinggi dari biaya standar, maka perusahaan dapat mempertimbangkan apakah ada masalah terhadap kualitas bahan baku, efisiensi tenaga kerja, atau perubahan harga pasar. Contoh penerapan yang kedua ada industri jasa, di mana restoran cepat saji menetapkan standar biaya untuk menu tertentu, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jika biaya aktual untuk membuat salah satu menu lebih tinggi dari standar, maka restoran bisa mencari cara untuk mengurangi porsi bahannya sebagai pengganti bahan yang lebih murah atau meningkatkan kinerja proses memasak. Sampai sini, apakah teman-teman kurang paham atau kurang jelas atau gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau semisal ada materi-materi yang kurang jelas untuk teman-teman pahami, tulis di kolom komentar ya. Baik, kesimpulan dari materi ini ialah standar costing dan variansi analisis merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen biaya ya teman-teman. Dengan menerapkan standar costing dan melakukan analisis variansi secara teratur, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya, dan membuat keputusan yang lebih baik. Begitu. Mungkin cukup dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata, pergerakan, dan intinya yang membuat teman-teman itu tidak nyaman menonton video ini ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kembali kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Bapak Dr. Sultansyah SEMK MAKCA, di mana sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat video
untuk menjelaskan materi standar costing dan variansi analisis ini melewati video YouTube yang saat ini saya buat. Terima kasih, dan udah itu aja. Terima kasih intinya. Semoga tugas video ini dapat Bapak pahami dan teman-teman pahami, dan semoga nilai saya diberikan yang memuaskan lah buat saya. Intinya yang terbaik kepada Bapak. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,